Ketidakpastian harga energi global akibat konflik geopolitik membuat pemerintah bergegas mengimplementasikan mandatori B50 awal Juli 2026 mendatang. Percepatan ini untuk memutus rantai ketergantungan RI mengimpor bahan bakar fosil. Pemerintah pede implementasi B50 bisa menghemat anggaran subsidi 48 triliun rupiah. Akselerasi B50 bisa menjadi jurus jitu ketahanan energi sekaligus pedang bermata dua. Bukan apa, sebagai bahan baku dari B50, produksi minyak sawit Indonesia beberapa tahun belakangan tercatat stagnan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyebut tambahan kebutuhan crude palm oil atau CPO imbas percepatan B50 mencapai sekitar 3-3,5 juta ton. Dari sisi produksi nasional, Ketua Umum GAPKI Edi Martono menilai kebutuhan itu masih bisa dipenuhi. Namun, lain hal jika terjadi lonjakan permintaan di tingkat global. Edi khawatir eksportir minyak sawit tanah air kehilangan pangsa pasar mereka. Sebab bukan tidak mungkin importir beralih karena industri RI dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan global. GAPKI mendorong peningkatan produktivitas sawit nasional demi mengatasi ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan. Dengan peningkatan produktivitas, otomatis nanti produksi harusnya meningkat. Itu utamanya meningkatkan produksi itu yang sekarang paling cepat ya melakukan peremajaan sawit rakyat, karena itu yang paling ketinggalan, yang paling jauh ketinggalan masalah PSR, peremajaan sawit rakyat. GAPKI yakin apabila peremajaan sawit rakyat atau PSR dipercepat, produksi nasional berpotensi meningkat sampai lebih dari 60 juta ton. Namun, angka tersebut masih pengandaian. Lantaran banyak petani enggan menebang tanaman tua karena khawatir kehilangan pendapatan selama menunggu masa tanam ulang. Dalam posisi itu, GAPKI menilai kehadiran pemerintah untuk memberikan kepastian jaminan hidup bagi para petani menjadi urgensi yang tak kalah penting dari percepatan B50 ini. Persoalan lainnya, dalam memproduksi B50, kita memerlukan metanol dalam skala besar, yang selama ini masih dipenuhi dari impor. Strategic Research Manager Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mewanti-wanti, jangan sampai Indonesia justru terjebak dalam bentuk ketergantungan energi baru. Jadi karena kita mengimpor dari luar, maka ketika dijual di sini dalam program yang lebih tinggi, katakanlah B40, itu tentu ada tambahan subsidi. Jadi tambahan subsidinya ini yang akhirnya memberikan tambahan terhadap kebutuhan subsidi pemerintah. Apalagi potensi benturan kebutuhan pasokan sawit untuk B50, minyak goreng domestik, serta ekspor secara tidak langsung juga bisa menekan pembiayaan subsidi biodiesel. Sebab selama ini insentif biodiesel dibiayai oleh pungutan ekspor. Artinya, jika ekspor tertekan, subsidi B50 juga bisa terkena tulahnya. Ditambah pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dalam negeri, terutama milik Pertamina demi menjalankan program ini. Bagi Yusuf, B50 perlu dilihat sebagai bagian dari transisi energi, bukan serta-merta tujuan akhir kebijakan energi nasional. Meski memiliki niat baik untuk menjaga ketahanan energi nasional, kebijakan mandatori B50 tidak bisa melupakan berbagai pekerja rumah yang belum selesai. Dari hulu ke hilir, apakah Indonesia benar-benar siap secara total beralih ke B50?